Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya David Hardiago SHMH. Dan dalam segmen video kali ini kita akan mengkaji secara singkat perihal belleming atau penyertaan di dalam hukum pidana. Selamat menyaksikan. Mengawali materi mengenai belleming atau penyertaan dalam segmen video kali ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya utarakan terlebih dahulu, bisa dianggap sebagai pendahuluan atau intermezzo untuk masuk kepada materi-materi selanjutnya. Yang pertama yaitu terkait dengan peristilahan belleming atau penyertaan. Dalam beberapa literatur mungkin sering ditemukan istilah-istilah yang serupa, yaitu misal diartikan sebagai turut serta untuk membantu tindak pidana, yaitu biasa disebut oleh pendapat dari Tresna, atau ada juga yang mengartikan sebagai turut serta dalam melakukan delik, itu pendapat dari Karni, atau pendapat Utrecht misal, dia mengartikan turut serta. Jadi ketika ditemui istilah-istilah yang demikian, itu sebenarnya merujuk kepada satu istilah yang mungkin bisa diwakilkan, yaitu penyertaan. Sehingga sebagai awalan saya ingin menyatakan bahwa di dalam video kali ini nantinya akan hanya menggunakan istilah penyertaan untuk mengganti beberapa istilah tersebut. Yang kedua, yang sebagai awalan juga dalam pendahuluan ini, yaitu terkait dengan perdebatan apakah penyertaan di dalam hukum pidana itu merupakan delik yang berdiri sendiri ataukah bukan. Sebenarnya kalau kita baca beberapa literatur buku yang mengkaji tentang hukum pidana, memang biasa dimasukkan dengan bab tentang percobaan, karena beberapa problem yang ada di dalam penyertaan hampir mirip dengan delik percobaan. Salah satunya yaitu kedudukannya yang tadi, di mana ada dua perbedaan pendapat dari cendekiawan hukum pidana. Aliran yang pertama menyatakan bahwa penyertaan atau belleming atau complexity, dia itu berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana dan bukan berbicara mengenai perbuatan pidana, karena dia bukan merupakan delik yang sempurna. Selain itu juga penyertaan di dalam hukum pidana itu ditujukan untuk memperlebar dapat dipidananya pelaku. Pendapat yang demikian itu umumnya diikuti oleh para pakar-pakar hukum pidana Belanda. Sedangkan yang kedua yaitu pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan itu adalah delik yang berdiri sendiri atau delik khusus, di mana penyertaan itu ditujukan untuk memperlebar dapat dipidananya suatu perbuatan atau perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan. Sehingga di dalam aliran yang kedua ini dia berbicara bahwa penyertaan bukan ditujukan untuk pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat dipidananya suatu perbuatan yang diperluas. Di antaranya pandangan ini diikuti oleh Pompe dari Jerman atau oleh Profesor Mulyatno dari Indonesia. Dimana jika kita baca buku Profesor Mulyatno, di situ secara tegas beliau menyatakan bahwa penyertaan itu merupakan delik khusus atau delik berdiri sendiri yang beliau namakan sebagai delicta sui generis. Lalu pertanyaannya, di dalam video ini nanti mana aliran yang akan kita gunakan? Teman-teman bebas memilih, tetapi saya pribadi itu menggunakan aliran yang pertama, yang menyatakan bahwa penyertaan itu ditujukan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana dan bukan perbuatan pidana. Apa dasar argumentasinya? Paling tidak saya punya 3 dasar argumentasi yang saya kutip dari Prof. Edi, yang nantinya akan saya tambahkan pendapat pribadi saya, yaitu 1. Delik penyertaan terdapat di dalam KUHP di buku ke-1 tentang ketentuan umum di pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP. Kedua, penyertaan itu dia berbicara mengenai siapa saja yang dapat menjadi pelaku di dalam tindak pidana, dan dia tidak berbicara perbuatan apa di situ. Sehingga saya lebih prefer ke pandangan yang pertama yang menyatakan bahwa penyertaan itu ditujukan untuk memperluas pertanggungjawaban dan bukan perbuatan. Yang ketiga, dalam delik penyertaan itu umumnya dijuntukan, misal pasal 55 itu selalu dijuntukan dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, dan dia tidak dapat berdiri sendiri atau delicta sui generis sebagaimana yang dikemukakan pada pandangan-pandangan aliran yang kedua tadi. Dan yang terakhir, pandangan saya pribadi, kenapa saya lebih prefer kepada aliran yang pertama, karena perihal penyertaan itu diatur di dalam buku ke-1 KUHP tentang ketentuan umum, yang mana pasal-pasal di dalam ketentuan umum dia itu tidak memuat ancaman atau sanksi pidana ketika orang lain melanggar ketentuan tersebut.
sehingga dapat dikatakan bahwa delik itu delik yang tidak sempurna. Yang lain juga yang dapat menjadi pertimbangan adalah delik itu sebenarnya asal muasal katanya ditujukan untuk mengganti kata perbuatan pidana. Sedangkan kata perbuatan pidana sendiri itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Tapi pasal 55 atau ketentuan tentang penyertaan, dia hanya berbicara mengenai siapa yang menjadi pelaku dan tidak berbicara ancaman pidana kepada pelakunya. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat argumentasi yang saya sampaikan, delik penyertaan itu bukanlah delik yang berdiri sendiri atau delik khusus, melainkan dia berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat diperluas dan bukan perbuatan pidana. Dalam poin pendahuluan yang ketiga ini, yang nantinya dijelaskan adalah terkait dengan penyertaan itu sendiri. Yang mana jika kita merujuk ke dalam KUHP, penyertaan itu diatur mulai dari pasal 55 KUHP sampai dengan pasal 62 KUHP. Tapi jika kita ingin kaji keseluruhan penyertaan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut, maka tidak akan cukup satu segmen video ini. Oleh karenanya, saya merangkum penyertaan yang nantinya akan dikaji di dalam video ini adalah yang terdapat di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik itu 55 ke 1 maupun 55 ayat 1 ke 2. Di mana di dalam ketentuan pasal tersebut yang disebut dengan pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Itu terdapat di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Sedangkan untuk mereka yang menganjurkan atau menggerakkan melakukan suatu tindak pidana itu ada di pasal 55 ayat 1 ke 2. Nanti di dalam video ini kajian yang akan kita kaji perihal 4 tadi. Pelaku atau yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan atau menggerakkan untuk melakukan. Selanjutnya, poin pendahuluan terakhir atau yang keempat yang kiranya penting juga untuk saya jelaskan nanti karena ada kaitannya dengan contoh-contoh atau ilustrasi kasus yang saya angkat, yaitu pendapat Simons yang membedakan antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Penyertaan yang berdiri sendiri menurut Simons itu secara sederhana diartikan sebagai peran dari masing-masing peserta di dalam penyertaan yang nantinya akan dikualifikasikan atau dipisahkan, serta di dalam peradilannya juga nanti kepada pelaku peserta itu akan dipisahkan juga. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri itu terkait dengan dapat tidaknya dipidana seorang peserta itu ditinjau dari perbuatan yang dilakukan di dalam penyertaan tersebut, serta apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan tindak pidana atau bukan, itu juga akan mempengaruhi dapat tidaknya dipidana peserta itu. Yang mana untuk penyertaan yang berdiri sendiri oleh Simons itu dibagi. Dia berbicara mengenai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri diantaranya adalah menggerakkan atau menganjurkan orang untuk melakukan, serta tugas pembantuan. Yang ini sebenarnya terdapat di dalam pasal 56 KUHP. Kita tidak bahas kajian tentang tugas pembantuan, tetapi hanya sebagai contoh untuk di pengantar ini. Atau jika ingin sederhananya lagi, kita bisa lihat pendapat dari Van Hammel. Di situ beliau menyatakan bahwa penyertaan yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud oleh Simons adalah merujuk pada pasal 55 ayat 1 ke 1, dan untuk tugas pembantuan yang tidak berdiri sendiri adalah merujuk kepada pasal 55 ayat 1 ke 2 dan pasal 56. Tentunya menjadi pertanyaan, mengapa ada pembagian antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri di dalam pendapat para pakar tadi, serta kondisi yang ada di dalam KUHP saat ini. Jika kita melihat atau menganalisis, maka paling tidak ada beberapa poin utama kenapa Van Hammel, Pompe, dan penyusun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam sejarahnya berasal dari Belanda itu membagi penyertaan di dalam dua bentuk tersebut. Yang pertama, mereka mendasarkan pada pemikiran bahwa pelaku utama itu sebagai pemimpin dan pelaku penyerta itu hanya sebagai pengikut. Yang kedua, pada dasar pemikiran bahwa pelaku penyerta tidaklah memimpin perbuatan, melainkan dia mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pelaku utama. Yang ketiga, pelaku penyerta itu harus diadili satu yurisdiksi bersama dengan pelaku utama. Yang keempat, dasar pemikiran bahwa tidaklah etis ketika kita mengadili pelaku penyerta itu
berpisah atau berbeda yurisdiksi dengan pelaku utama. Dan yang kelima, atau dasar pemikiran yang terakhir yang menyatakan bahwa pelaku, penyerta, atau pembantu itu baru bisa dapat dipidana kecuali pelaku utamanya telah dijatuhi pidana atau telah terbukti bersalah. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi kita dengan adanya perbedaan yang menyatakan bahwa penyertaan itu ada yang berdiri sendiri dan ada yang tidak berdiri sendiri. Perlu saya tegaskan di dalam segmen video kali ini, saya tidak sependapat dengan adanya penyertaan yang dibedakan dari penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Mengapa demikian? Paling tidak ada beberapa hal utama yang saya jadikan alasan untuk konsep mengenai penyertaan yang berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri itu sudah tidak relevan lagi diberlakukan di dalam konteks hukum pidana kekinian. Pertama, jika kita merujuk kepada sejarah pembentukan KUHP, ya betul, pada saat itu dibutuhkan adanya pembagian penyertaan yang berdiri sendiri dan yang tidak berdiri sendiri. Tetapi di dalam konteks kekinian, hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, dalam tataran praktis, sulit untuk membagi mana penyertaan yang berdiri sendiri atau mana penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang ketiga, ketika ada pemisahan mengenai penyertaan itu, maka akan ada atau akan timbul apa yang disebut dengan saksi mahkota. Meskipun saksi mahkota ini tidak dilarang oleh KUHP, tetapi hal ini akan mengurangi nilai objektivitas pengadilan. Dan yang keempat, itu ada adagium yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah orang yang melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan. Sehingga pembedaan untuk penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, hemat saya sudah tidak sesuai atau relevan dengan kondisi hukum pidana modern saat ini. Baik, setelah 4 poin pendahuluan dan beberapa argumentasi yang menegaskan poin saya ketika menjelaskan penyertaan saya ada di posisi mana, selanjutnya kita akan masuk mengenai masing-masing pembagian dari pelaku penyertaan itu, yaitu plegen atau yang melakukan atau pelaku, don plegen atau yang menyuruh melakukan, middle plegen atau yang turut serta melakukan, dan yang terakhir adalah withlocking atau yang menganjurkan dan menggerakkan melakukan. Kajian yang pertama yaitu mengenai poin don plegen atau melakukan, yang jika diartikan di dalam bentuk yang aktif yaitu orang yang melakukan, maka dia bukan disebut don plegen tapi don pleger. Kata-kata don pleger atau kata-kata orang yang melakukan atau pelaku memang di dalam hukum pidana bukan cuma di Indonesia, hampir di seluruh dunia itu menimbulkan berbagai macam definisi mengenai sebenarnya siapa yang disebut pelaku di dalam konteks penyertaan ini. Supaya dalam video ini singkat, saya akan langsung simpulkan saja dan membagi pada 3 aliran utama orang yang mendefinisikan atau cendekiawan hukum pidana yang mendefinisikan mengenai siapa yang disebut sebagai pelaku. Aliran pertama yaitu aliran yang disampaikan oleh Hasselwinkel Suringa dan Van Hammel, di mana di dalam pandangan Suringa dan Hammel itu mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang secara person atau orang perorangan yang secara sendiri-sendiri melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur di dalam rumusan delik. Atau di dalam pandangan mereka berdua, mereka menyatakan bahwa pelaku itu dalam terminologinya hanya dibatasi pada pelaku tunggal semata. Namun di dalam pandangan ini saya ingin kritisi, nanti teman-teman bebas memilih pandangan yang mana yang ingin digunakan, tetapi saya pribadi tidak menggunakan pandangan ini. Alasannya adalah ketika terminologi pelaku hanya dibatasi pada konstruksi pelaku tunggal dan dihubungkan dalam pasal 55 ayat 1 KUHP akan menimbulkan suatu problem baru. Saya kasih contoh ilustrasi kasus. Misal A, B, dan C itu berniat untuk merampok suatu bank dengan membawa senjata api atau yang umumnya masuk dalam konteks perampokan atau pencurian dengan kekerasan. A dan B itu turun dari kendaraan untuk masuk ke dalam bank tersebut, menodongkan senjata dan meminta sejumlah uang kepada teller. Setelah mereka mendapatkan uang tersebut, mereka kembali ke mobil dan peran C itu hanya menunggu di mobil. Jika kita menggunakan definisi pelaku yang pertama, maka orang yang dianggap sebagai pelaku dalam pencurian dengan kekerasan tersebut hanya meliputi A dan B,
sedangkan C itu tidak bisa dianggap sebagai pelaku. Atau mungkin hanya ada satu pelaku tunggal, yaitu hanya A atau B saja atau C saja. Tapi kalau C mungkin kita kualifikasi dan hanya menghadapkan A dan B, maka ini akan menjadi pertanyaan ketika dikaitkan bahwa pelaku di dalam pasal 55 ayat 1 itu hanyalah orang perorangan, di mana dalam contoh kasus yang saya sebutkan, pelaku materialnya atau material dadernya itu ada dua. Nah, inilah kenapa alasan saya yang pertama tidak menggunakan pandangan di dalam kubu yang pertama, yang menyatakan bahwa pelaku itu terminologinya harus dibatasi hanya pada pelaku perorangan. Yang kedua, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Simons, di mana dalam pandangan tersebut Simons menyatakan yang dapat menjadi pelaku di dalam pasal 55 KUHP adalah dia yang disebut di dalam pasal 55, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta sampai yang menganjurkan. Tapi ini pun menuai kritik dan banyak keberatan. Karena menurut saya pribadi, jika memang terminologi pelaku adalah sesuai yang dipendapatkan oleh Pompe tersebut, maka tidak perlu lagi ada penyertaan di dalam hukum pidana. Melainkan saya lebih prefer kepada pendapat yang sebenarnya sederhana tetapi dapat mewakili sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelaku di dalam penyertaan itu, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Sederhana pengertiannya, tetapi dia bisa bermakna bahwa pelaku adalah pelaku tunggal ataupun pelaku jamak, lebih daripada satu. Sehingga nanti jika dihubungkan dengan konstruksi pasal 55 KUHP kaitannya dengan plagiar atau plagen, bisa saja kombinasinya antara orang yang melakukan atau pelaku dengan yang menyuruh melakukan, atau kombinasi antara pelaku dan yang turut serta melakukan, atau kombinasi antara pelaku dan yang menganjurkan atau menggerakkan untuk melakukan, atau kombinasi di antara keseluruhan itu. Sehingga dapat ditutup bahwa materi tentang plagian atau orang yang melakukan, menurut hemat saya adalah mereka atau seseorang yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Dan definisi tersebut bisa diartikan sebagai pelaku yang bersifat tunggal ataupun pelaku yang bersifat jamak dengan masing-masing kombinasi yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu don plegen atau menyuruh lakukan. Itu kalimat pasif, kalimat aktifnya orang yang menyuruh lakukan itu disebut sebagai pleger. Ada keunikan ketika kita bicara mengenai don plegen atau menyuruh lakukan ini, di mana jika kita tahu sejarah kitab undang-undang hukum pidana Indonesia itu bersumber dari Wetboek van Strafrecht, yaitu kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Belanda. Yang jika kita tarik lebih jauh lagi, maka pada saat itu Belanda juga diduduki oleh Prancis sekitar tahun 1809 sampai 1811 dan berlakulah Kode Penal Prancis. Namun keunikan di sini adalah di mana di dalam Kode Penal Prancis istilah don plegen itu tidak dikenal. Begitu juga di beberapa KUHP lain, misal jika kita buka Strafgesetzbuch, yaitu kitab undang-undang hukum pidana Jerman, atau kita membuka Kode Penal Belgia, di dalam ketiga kitab undang-undang hukum pidana negara tersebut, dia tidak mengenal apa yang dimaksud dengan don plegen, melainkan mereka mengartikan bahwa orang yang menyuruh lakukan itu adalah definisi pelaku secara luas, sedangkan orang yang disuruh melakukan itu hanya diartikan sebagai instrumen. Pada saat masuk ke Belanda, itulah perbedaan yang terjadi, di mana dalam naskah Memori van Toelichting disebutkan orang yang menjadi pelaku di dalam ketentuan penyertaan tidak saja mereka yang melakukan, melainkan juga mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan secara in persona atau tidak turun langsung, tapi orang yang disuruh itu ditujukan untuk memenuhi kehendak dari orang yang menyuruh. Don plegen atau menyuruh lakukan itu secara sederhana sebenarnya diartikan sebagai dua orang atau lebih yang bersama-sama mewujudkan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, namun dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan itu disebut dengan manus domina atau middlerlijk dader, sedangkan orang yang disuruh melakukan itu disebut sebagai manus ministra atau onmiddlerlijk dader. Sedangkan untuk ajarannya atau don plegen ini disebut juga sebagai middlerlijk daderskap,
di mana ada orang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia menggunakan orang lain atau dalam tanda petik menjadikan orang sebagai alat untuk mewujudkan kehendaknya. Namun kendati pun demikian, ada suatu postulat yang menyatakan orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, maka sama halnya dengan orang itu melakukan perbuatan itu sendiri. Atau yang dalam istilah asing umumnya dikenal dengan qui per alium facilit, per seipsum facere videtur, atau orang yang menyuruh melakukan sama dengan orang itu melakukan perbuatan tersebut sendiri. Penting juga untuk diketahui bahwa di dalam Don plegen atau menyuruh lakukan itu ada beberapa persyaratan penting untuk suatu perbuatan itu memenuhi ajaran dari Don plegen itu. Yang pertama, orang yang dijadikan sebagai alat atau menyuruh lakukan dalam menggunakan sarana atau prasarana melakukan tindak pidana, kehendaknya itu adalah orang dan bukan sesuatu yang lain. Yang kedua, orang yang disuruh lakukan itu dia tidak memiliki atau tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Syarat yang ketiga atau yang terakhir, yaitu orang yang melakukan sebagai konsekuensi dari yang sebelumnya, ketika dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dia tidak dapat dijatuhi pidana. Itulah yang menjadi poin-poin penting di dalam penjelasan mengenai medel plegen atau turut serta Itulah yang menjadi poin-poin penting untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan medel plegen. Itulah yang menjadi poin-poin penting apa yang dimaksud dengan Don plegen atau menyuruh lakukan dalam ajaran mengenai penyertaan di dalam hukum pidana. Mungkin sebelum menutup ajaran Don plegen ini, saya ingin berikan satu ilustrasi sederhana untuk mengantar kepada pemahaman sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Don plegen atau menyuruh lakukan. Semisal dalam ilustrasi kasus ada A dan B itu bertetangga, lalu A itu tidak suka dengan B karena mereka sering bertengkar, dan pada suatu waktu ketika B sedang melintas di depan rumah A itu berinisiatif untuk melukai B dan menyuruh C yang merupakan anak dari A yang masih berumur 10 tahun untuk mengambil batu dan melempar B. Ketika C mengambil batu dan melempar B, terkena kepala B, lalu kepala itu terluka dan mengeluarkan darah, maka dalam ilustrasi kasus tersebut dapat saya contohkan bahwa A itu disebut sebagai orang yang menyuruh lakukan, atau yang disebut sebagai manus domina atau miderleh dader. Sedangkan C yang merupakan anak dari A yang masih berumur 10 tahun itu disebut sebagai manus ministra atau on miderleh dader. Dan konsekuensi akhirnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukanlah C, melainkan kepada A. Itulah dua poin pertama yang saya dapat jelaskan mengenai penyertaan, diantaranya ada plegen, dan yang kedua ini adalah Don plegen. Untuk poin selanjutnya mengenai medel plegen dan withlocking akan saya jelaskan pada part berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom dan salam kebajikan.